yang sama itu menerangkan pelaksanaan sholat secara lahiriah. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bacaan setelah surat Al-Fatihah. Apa kira-kira bacaan setelah surat Al-Fatihah? Apa? Baca apa kalau setelah sholat? Itu membaca amin. Ya, itu. Ya. Kalaupun tidak membaca tetap sah sholatnya ya. Membaca sholat tetap baca sholat membaca apa setelah membaca Al-Fatihah itu ada ada kelanjutannya yaitu amin. Tapi statusnya itu sunnah, misalkan Bapak Ibu menjadi imam atau menjadi makmum kemudian lupa tidak membaca amin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, langsung ruku, sah sholatnya. Tapi lucu, ini model baru paling orang akan ini sholatnya model baru ini kok nggak ada aminnya. Nah, saya sampaikan sini amin dalam hal ini yaitu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena amin itu di luar surat Al-Fatihah. Ya, amin itu di luar surat Al-Fatihah. Padahal surat Al-Fatihah jumlahnya berapa? 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tanpa amin, berarti amin itu di luar ya, di luar apa? Di luar surat Al-Fatihah. Dibaca mendapatkan pahala, tidak dibaca itu tidak berdosa. Nah, maka di sini Imam Al-Ghazali menerangkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wa yajtahidu fil farqi baina ad-dad wa ad-dha wa yaqulu amin wa yumuttuha. Kemudian mengucapkan amin, aminnya itu dipanjangkan. Amin. Hanya ya. Wala yasilu amin biqaulihi waladdallin. Ya. Wala yasilu amin biqaulihi wala yasilu. Wala yasilu itu apa? Wala yasilu itu artinya ialah di situ diterangkan wala yasilu, dan jangan apa? Jangan menyambung amin dengan perkataan waladdallin. Misalkan begini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu harus ada jedanya. Makanya sholat-sholat yang tercepat kalau sholat tarawih itu di Blitar ya. Itu yang 20 rakaat 7 menit. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, yang seperti itu jangan digitukan. Jadi ada jedanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ada jedanya. Amin. Jadi amin itu tersendiri. Amin itu tersendiri dan hukumnya sunnah. Baik bagi makmum ataupun imam. Nah, terus bagaimana caranya membaca? Maka kita jelaskan pada slide berikutnya. Bagi yang menjadi imam, ini siapapun yang kelak menjadi imam atau calon imam, mungkin bisa jadi nanti Bapak Ibu akan menjadi imam Masjidil Haram. Bagaimana kok bisa? Iya, karena sholatnya terlambat. Begitu imam sudah selesai, masuk ke masjid, wah ini sholatnya sudah selesai, akhirnya sholatlah terlambat, akhirnya menjadi imam. Maka pernah dalam sejarah orang Indonesia menjadi imam Masjidil Haram. Siapa itu? Yaitu termasuk imam yang terlambat. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idatala ya, adalah Rasulullah SAW setiap kali ketika membaca ghairil maghdubi, tala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca apa yang dibaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin amin. Nah, ada ya-nya itu amin.
hatta yasma man yalihi minas shaffil awal. Sampai yang di shaf pertama itu mendengar. Berarti suaranya harus ada. Jangan sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Loh kok nggak ada amin? Ya memangnya imamnya nggak bersuara. Kenapa? Karena takut ketahuan kalau tidak bisa membaca surat Al-Fatihah. Jadi suaranya dilirihkan agar kelihatan fasih, karena takut suaranya terdengar sehingga tidak tidak diketahui oleh makmum, dan makmumnya ternyata pinter-pinter, makmumnya itu lebih fasih. Nah, saya akhirnya sungkan, suaranya dikecilkan. Nah, kalau Rasulullah SAW ya ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ada jedanya. Amin. Nah, itu ternyata orang-orang yang di belakang itu mendengar. Artinya apa? Suara Rasulullah SAW itu suaranya keras. Nah, kita nggak mungkin ya bisa sholat di belakang Rasulullah SAW. Tapi minimal kita itu telah mencontoh apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini bagi yang menjadi imam, suaranya harus kencang. Ya, kalau sekarang tidak perlu menggunakan suara kencang karena sudah ada toa, ya, ada mikrofon dan lain sebagainya, itu sudah ada. Zaman dulu kan tidak ada, ya, zaman dulu tidak ada. Maka adanya toa itu pernah menjadi perdebatan yang sengit antara kaum Salafi dan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, antara ulama Arab Saudi dengan ulama Al Azhar. Nah, di sini mungkin pernah saya sampaikan, waktu itu orang Arab Saudi itu kan berpandangan bahwa toa itu bid'ah karena tidak pernah digunakan di zaman Rasulullah SAW. Zaman dulu begitu di Arab Saudi. Sekarang sudah mulai moderat. Ya, bahkan nyetir saja sekarang sudah boleh perempuan. Nah, kalau dulu semuanya tidak boleh. Nah, dulu waktu itu berpendapat ya para ulama Arab Saudi yang di Mekah Madinah tidak boleh menggunakan toa karena apa? Bid'ah. Kalau bid'ah itu dianggap masuk neraka. Akhirnya berdebat dengan ulama Mesir. Ulama Mesir kan sudah top-top ya. Usia Al-Azhar itu sudah 1000 tahun. Sementara Arab Saudi itu baru usia 100 tahun. Ini 1000 tahun musuh 100 tahun. Maka para ulama yang berdebat pada waktu itu mengatakan begini, bagaimana Anda itu membid'ahkan, menyesatkan orang menggunakan speaker toa, sementara Anda menggunakan pembesar membaca pakai kacamata. Apa bedanya ya membesarkan suara dengan membesarkan bacaan? Kaget kan mendengar itu? Sama juga kan? Kalau telinga itu berarti supaya orang mendengar, kalau mata supaya bacanya jelas. Akhirnya baru menyadari bahwa pendapatnya selama ini itu adalah tidak relevan. Akhirnya sekarang sejak saat itu sudah mulai menggunakan toa hingga sekarang ya. Ini contoh. Nah, jadi walaupun suaranya tidak kencang cukup wail maghdubi alaihim waladdallin. Tapi yang di belakang itu sampai 1 kilo itu kalau di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu tetap dengar ya. Maka itu namanya kias. Itu namanya ilustrasi, dikiaskan. Karena apa? Karena kalau kita melihat teks hadis ini, hatta yasma'a, sampai mendengar, man, yaitu orang, yalihi, di belakangnya, minas sofil awal, dari sof belakang. Nah, kalau sof berikutnya, itu berarti cukup menggunakan toa, suaranya pelan, tapi bisa menggema kemana-mana. Itu. Ini bagi imam ya. Sekarang bagi makmum. Lanjut. Bagi yang menjadi makmum, insya Allah kita ini semuanya adalah makmum semua. Makmuman. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Ya. Wah ini maka ucapkanlah ketika bahwasanya Rasulullah SAW berkata, idza qala al-imam, ketika imam itu mengucapkan ghairil maghdubi alaihim
dhalin. Ya, makmum mengucapkan amin, ada jedanya. Faqulu, maka ucapkanlah amin. Fa innahu, fa innahu, fa innahu man wafaqo. Ini wafaqo ya, ini kok ada tak ini. Salah penjat. Fa innahu man wafaqo qawluhu qala al malaikatu ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila imam baca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Karena barang siapa yang ucapan aminnya bersama dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Rawahul Bukhari. Ya. Jadi amin itu penting, tapi statusnya yaitu sunnah. Apa sunnah itu? Jika diucapkan mendapatkan pahala, jika tidak mengucapkan itu tidak berdosa. Jadi Bapak Ibu kalau sholat ya tetap mengucapkan amin. Tapi aminnya amin biasa. Soalnya amin itu punya makna, punya makna. Jadi kalau kita sholat misalkan ya sholat yang normal itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Tapi kalau yang tidak normal itu biasanya protes orang makmum kepada imam. Nah, ini biasanya di kampung-kampung imamnya itu terlalu lama. Fatihahnya itu panjang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu ternyata tujuannya apa? Biar ngerti, sholatnya jangan lama-lama. Itu sering. Biasanya kalau di kampung-kampung itu, doa itu kan enak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, ya Rahman. Amin. Amin, amin, amin. Oh, itu berarti menyinggung. Jangan lama-lama. Saya ini sudah mau pulang. Ya, kadang itu ya di kehidupan sosial masyarakat tuh ada seperti itu. Cuma imamnya nggak peka. Yang membaca doa itu nggak peka, dikira enak padahal masyarakatnya sudah ingin pulang ya. Tapi yang normal ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya. Ini ya contoh ya. Ini ada lagi satu hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan ya. Fa'idha ammana al-imam fa'aminu. Kata Rasulullah SAW itu di riwayat Imam Al-Bukhari. Jika imam baca amin, maka bacalah amin. Kapan? Bisa. Pertama bisa setelah imam itu mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, bisa bersamaan ya. Bisa bersamaan. Nah, ini cara mengucapkan amin. Tadi itu pahalanya itu. Jika amin kita itu bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lanjutkan. Nah, setelah kita membaca amin, apa yang kita baca? Apa urutannya? Ini mereview kita membaca sholat kita. Ternyata mungkin sebagian kita tidak pernah berpikir ternyata amin itu pahalanya menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan ya. Terus apa? Membaca suratan ya, membaca surat dari Al-Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an, membaca sebagian dari Al-Qur'an. Itu boleh panjang, boleh pendek. Pokok statusnya itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya. Bisa membaca surat yang panjang, bisa setengah panjang, bisa yang pendek. Nah, tergantung nanti sholatnya apa. Ya. Tergantung sholatnya apa. Maka di sini akan saya jelaskan. Kalau itu sholat subuh, itu apa, dan berapa banyak durasinya itu saya terangkan di sini. Agar supaya kita lebih gampang dan mudah. Ternyata selama ini kita sudah sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW. Kalaupun belum, itu tetap sah. Karena apa? Karena ada sifatnya. Sunnah itu yang sifatnya umum dan sifatnya itu apa? Sifatnya itu misalkan setelah kita baca Al-Fatihah, hendaknya kita baca surat-suratan. Itu berarti sunnah Nabi. Ada surat yang telah ditentukan.
ya, ditentukan. Walaupun kita tidak membaca itu tetap sah sholatnya. Tapi kalau sesuai dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah, itu pahalanya pasti akan lebih. Ya. Maka di sini ada beberapa surat yang dibaca setelah membaca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wa yaqra' fi subhi wa yaqra'u dan membaca wa yaqra' fi subhi dan hendaknya membaca orang yang sedang sholat di waktu sholat fi subhi di dalam waktu subuh bitawal mufassal, yaitu apa tawal mufassal dengan surat mufassal, yaitu surat-surat dalam juz 30 yang panjang namanya al-mufassal. Nah, apa saja? Misalkan kalau di dalam surat apa namanya? Di juz 30 yang mufassal itu misalkan wasyamsi wa duhaha. Kemudian bisa jadi amma yatasaalun anin naba'il azim, atau wasyamsi wa duhaha, atau apalagi yang panjang itu wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta, abasa wa tawalla. Itu namanya al-mufassal ya. Kalau sholat subuh disunnahkan membaca surat-surat yang mufassal, panjang ya, panjang tapi di dalam surat di dalam juz 30. Loh, saya nggak hafal, nggak apa-apa, kulhu, ya, apa-apa, kulhu sudah. Andalannya kulhu juga nggak apa-apa. Nanti kalau diharuskan pakai yang panjang itu berapa juta orang tidak bisa sholat. Loh, ini sunnah. Nah, iya sunnah, tapi kalau orang yang nggak bisa gimana? Kalau orang hafalnya itu hanya surat kulhu, subuh kulhu, asar kulhu, semuanya kulhu, ya nggak apa-apa. Ini apa? Ini anjuran bagi yang punya kemampuan untuk membaca panjang. Wa yaqra'u dan hendaknya membaca orang yang sedang sholat fi subhi di dalam sholat subuh bitawal mufassal ya, yaitu surat-surat dalam juz 30 yang panjang. Wa fil maghribi biqasarihi. Ya. Sedangkan maghrib yaitu surat-surat yang pendek tapi tetap pada juz 30. Wa fil baqi min as-sholati binahwi. Ya. Dan yang lain ya. Dan yang lain dalam surat-surat yang lain hendaknya membaca semacam at-tariq ya. Was-sama'i wat-tariq an-najmu ats-tsaqib, was-tariq ya. Wa nahwi, kemudian bisa was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud wa ma qarabaha, dan yang sepadannya, yang mendekatinya lah. Wa fi subhi fi sabar, di dalam sholat subuh namun di dalam sebuah perjalanan, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, enak ini, insyaallah ini sudah surat andalan jamaah Al-Hikam, dan ini andalannya adalah surat Al-Kafirun. Kemudian wa qul huwallahu ahad ya. Pada sholat subuh dalam perjalanan itu sunahnya yaitu yang pendek. Jangan malah dipanjangkan. Jangan dipanjangkan. Tapi kalau panjang ya tetap sah. Ya, jadi begitu ya. Kemudian wa kadzalika fi rak'atil fajri wa tawafi wa tahiyat. Begitu juga ketika melaksanakan sunnah rakaat al-fajr subuh itu 2 rakaat, itu bacanya juga qul ya ayyuhal kafirun dan qul. Begitu juga dengan sholat fajar, sholat rakaat tawaf, habis tawaf 2 rakaat, buat tahiyat masjid. Tahiyatul masjid itu main kul ya. Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Tapi saya jelaskan di sini, saya pastikan ya, kalau kita sholat subuh itu memang hendaknya yang panjang ya. Jadi di sini ada beberapa surat yang dianjurkan sholat subuh itu panjang. Loh, memang boleh kita menggunakan surat-surat
tiba-tiba di tengah penggalan surat kahfi boleh, tetap sah. Tapi dianjurkan yaitu yang kita hafal, jadi satu bacaan itu selesai. Gitu. Misalkan ya, Qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Ya, misalkan wassama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wasyahidin wa masyhud qutila ashabul ukhdud. Jadi dua boleh. Tapi yang bagus itu jadi satu. Lalu surat berikutnya itu adalah surat yang lebih pendek. Jadi begitu caranya. Ya, caranya begitu. Apa boleh? Misalkan rokaat pertama kulhu, rokaat kedua misalkan atorik boleh, tapi sayugjanya, sunnahnya itu surat yang panjang itu di depan, surat yang lebih pendek itu di belakang. Secara urutan juga seperti itu. Misalkan An-Naba itu pada rokaat pertama, kemudian Wan Nazi'ati Gharqa rokaat kedua. Jadi urutannya seperti itu. Itu cara untuk mendapatkan pahala sunnah ketika melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Dan di sini sangat jelas ya bacaan-bacaan yang dianjurkan. Maghrib itu yang pendek, ya, yang pendek, dan itu biasanya yang kita baca adalah kulhu, ya, kul ya ayyuhal kafirun sama kulhu. Maka di bawah ini akan saya jelaskan ya durasi dan perkiraan ayat-ayat yang kita baca selama melaksanakan sholat 5 waktu. Apa saja? Coba kita lihat. Nah, ini sholat zuhur. Ya. Sholat zuhur sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, bacaan surat setelah sholat 5 waktu. Ya. Setelah sholat zuhur diperkirakan rata-rata 30 ayat untuk ukuran umum. Nah, coba Bapak Ibu yang yang kira-kira sampai 30 ayat untuk ukuran umum ada nggak? Dijamin tidak ada. Dijamin tidak ada. Tapi apakah sholatnya sah? Sah. Sangat sah sekali. Ya. Tadi saya sampaikan pokoknya kulhu ya. Kulhu itu sudah hak paten ya. Hak paten kita. Karena memang bisanya ya kulhu gimana lagi. Terus sholat zuhur ya. Sholat zuhur itu berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati adh-dhuhri fi ar-rak'atayn al-awwalayn fi kulli rak'atin qadra 30 ayat wa fil ukhrayn qadra 15 ayat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membaca ya yaqra'u fi salat, membaca di dalam salat zuhur pada rakaat yang rak'atain al-awwalain fi rak'atin fi kulli rak'atin qadr 30 ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat zuhur pada 2 rakaat pertama dalam setiap rakaat kira-kira sepanjang 30 ayat. Dan pada 2 rakaat terakhir kira-kira sepanjang 15 ayat. Nah, 15 ayat. Nah, ini berarti kalau kita membaca surat An-Naba ya, surat An-Naba itu berarti surat An-Naba itu 40. Nah, sudah cukup lah untuk sholat zuhur. Tapi dijamin ya, Mas Wadud ngimami sholat zuhur membaca surat An-Naba itu pasti benar memu. Itu mungkin pertama mungkin asik ya. Kedua, loh kok sama panjangnya. Ketiga, loh saya ini banyak pekerjaan, pasti ditinggal itu. Ini ya, itu. Nah, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, ini membaca apa? Membaca surat At-Tariq dan Al-Buruj. Anna Rasulullah SAW kana yaqra fi dhuhri wal asri bis sama'i wat tariq. Ya. Nabi Muhammad SAW itu zuhur dan asar membaca apa? Was sama'i wat tariq. Kemudian atau was sama'i dzatil buruj. Sesungguhnya Rasulullah SAW biasa ya membaca pada sholat zuhur dan asar dengan wassama'i wat-tariq, kemudian wassama'i dzatil buruj. Nah, itu sudah panjang itu. Rakaat pertama kedua sudah
dijamin pergi itu makmumnya itu. Dijamin pergi itu, apalagi jadi apa namanya, kalau di pasar ya, di mall itu kalau jadi imam jangan lama-lama. Nah, itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah, itu nggak boleh lama-lama karena orang itu orang banyak ya. Nah, karena saya pernah menyaksikan di bandara misalkan, orang itu sholat kok lama-lama, yang antri itu loh panjang, di belakangnya itu harus sholat. Orang kok ya gak mikir gitu, di belakang itu panjang, kok enak-enakan. Khusyuk itu boleh, tapi jangan kemudian mengganggu kekhusyuan orang lain. Soleh itu boleh, tapi jangan sampai menghalangi kesolehan orang lain. Nah, saya itu khusyuk loh, iya, di belakangmu itu mau sholat di mana? Nah, maka kalau di tempat-tempat yang umum, itu hendaknya jangan terlalu panjang, secukupnya. Habis Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, cepat pergi. Karena apa? Ada kloter kedua, ketiga, keempat, sampai berikutnya. Itu ya. Kemudian pada surat yang lain dibaca juga. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqra fi dhuhri wal lail idza yakhsha fil asri nahwa dzalik fi subhi bi atwali min dzalik ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada sholat zuhur biasa membaca surat wal lail idza yakhsha wan nahari idza tajalla, dan pada sholat asar seperti itu juga, dan pada sholat subuh membaca surat lebih panjang lagi. Ya, sepakat ya. Kita baca apa? Pokoknya kulhu ya. Pokoknya di sini kulhu. Pokoknya yang penting baca kulhu. Kulhu. Yang penting sahnya itu. Karena kalau di tempat-tempat umum itu ya pasti itu. Tapi kalau di tempat pondok pesantren silahkan ya. Karena apa? Santri itu walaupun tersiksa dia tetap akan ikut kiainya. Nah, walaupun apa namanya? Sebenarnya pengen cepat, tapi berhubung yang imami kiainya atau ustadznya nggak mau dia itu pergi karena apa? Takut didenda atau apa. Nah, itu pembelajaran ya. Nah ini Anas bin Malik mengatakan, Anas bin Malik sahabat, ini sholaitu ma Rasulillah, sesungguhnya aku sholat bersama Rasulullah SAW. Sholat al-dhuhri, sholat dhuhr, faqarana bihatain suratain, fi raqatain bisabhi biraqatain bisabbih isma rabbika ala wa hal ataka hadithul ghasyah. Katanya Anas bin Malik, aku pernah sholat di belakang Rasulullah SAW. Rasulullah membaca apa? Sabbih isma rabbika a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Terus yang kedua, rakaat kedua, hal ataka hadithul ghasyah. Pokoknya dijamin zaman Nabi itu sholatnya panjang-panjang. Itu yang hafal-hafal. Untuk orang Indonesia di sawah sholatnya lama. Wah, itu nggak selesai itu pekerjaan itu. Menyangkul. Nah, itu. Apalagi sholat di tempat-tempat orang yang dalam keadaan apa namanya, kondisi banyak pekerjaan. Orang akan berkata, ini kamu niat kerja apa enggak? Makanya ada pernyataan Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Pengen cepat lagi. Habis baca surat Al-Fatihah, Yasin, Allahu Akbar, itu paling lebih cepat. Tapi itu nanti akan menjadi pergunjingan ya. Walaupun sah tapi nggak umum ya. Pokoknya yang aman itu trikul. Trikul pokoknya paling aman. Kemudian sholat asar ya, sholat asar. Sholat asar setengah dari bacaan sholat asar. Apa sholat duhur nih? Sholat duhur salah ini. Sholat asar itu separuh dari sholat duhur. Nah, apa yang dibaca? Baca. Wafil asri fi rak'ataini al-ulain al-ulayain fi kulli rak'atin qadra qira'ati khamsa asyarata ayat. Fil akhirat qadra nisfu dzalik. Dan dalam sholat asar pada 2 rakaat pertama dalam setiap rakaat kira-kira membaca 15 ayat. Dan pada 2 rakaat akhir kira-kira separuhnya. Nah, jadi separuh ya, pokoknya ada diskon separuh ya, sholat asar. Jadi sholat itu juga ada aturannya ya. Pokoknya dijamin kalau terlalu pokoknya dijamin kalau sholat asar itu ya, terlalu lama, sholat zuhur terlalu lama, itu jamaahnya tidak akan betah.
Jadi saya sampaikan di sini, kalau ingin betah sholat sendirian, sholat tahajud, mulai jam 2 sampai subuh, dijamin ya. Dijamin tidak ada yang protes. Paling yang protes itu istrinya. Paling yang protes itu istrinya. Nah, tapi kan cuma satu yang protes. Kalau jadi imam, itu satu kampung itu protes. Besok nggak ada lagi yang jamaah. Maka Islam itu agama yang mudah dan memudahkan. Ada juga yang mengatakan begini, kenapa sholat lama? Itu pencitraan. Ya sudah, kalau pencitraan itu jangan jadi makmum atau imam. Kalau pencitraan di hadapan Tuhan ya sholat tahajud itu sampai sujud sampai 1 jam itu nggak masalah. Nah, kalau jadi imam itu yang umum-umum saja ya. Jadi sholat asar. Kemudian dalam hadis yang lain, wahazarna qiyamahu fil awwalin min al-asr ala qadri al-ukhrayn min adh-dhuhri wa hazarna qiyamahu fil ukhrain min al-asr ala nisfi min dzalik. Dan kami memperkirakan lama berdiri beliau pada 2 rakaat pertama sholat asar adalah kira-kira sama dengan rakaat terakhir sholat zuhur, dan kami memperkirakan lama berdiri beliau dalam 2 rakaat terakhir sholat asar separuh dari hal itu. Cuma kalau ukuran durasi lama, kan Nabi itu membacanya itu tartil, sehingga relatif agak lama kalau dibandingkan kita. Kita itu membaca wasama idatil buruj, tapi nggak lama seperti Nabi. Kalau Nabi ada yang cerita itu, Nabi itu sholatnya itu ya memang hampir setengah jam. Memang yang dibaca itu nggak terlalu panjang, tapi cara membacanya itu yang pelan. Misalkan wasama idatil buruj wal yaumil mau'ud وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود